Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa alam, dan ketahui olehmu, annaha bahwasanya nyak itu damir sya'an. Damir sya'an itu artinya ada kembalinya. Jadi hak itu damir hikayat seperti damir sya'an. Bahwasanya nyak apa? Sesungguhnya. Nah, jadi itu juga. Artinya damir disebut damir hikayat itu sama damir sya'an, artinya kadada kembalinya kemana. Wa alam annaha, dan ketahuilah olehmu bahwasanya la tuzanu, tidak ditimbang, a'malul qulubi, amal hati, bi a'malil jawarihi, dengan amal anggota, bil khairi wa syarri, pada kebaikan dan kejahatan, illa, melainkan, wa tarjahu, menanglah, a'malul qulubi, ulih amal hati, rujhanan bayyina, akan sebagai menang yang nyata, ala a'malil jawarihi, atas amal anggota. Bila dibanding amal hati amal anggota, jelas menang amal hati. Orang sembahyang 1000 rakaat, tapi hatinya kada ridha lawan takdir Tuhan, parai. Ada orang kada beramal napa-napainya, tapi itu ridha lawan takdir Tuhan, ridha dengan ketetapan Tuhan. Ini kada penyembah yang nang tahajud, duha, kada. Tapi hatinya selalu ridha lawan takdir Tuhan. Artinya bila inya dapat musibahnya sabar, bila inya dapat nikmat syukur. Mun pa amal kadanya. Pa amal kada harap nang hati itu. Harap nang hati itu. Warnanya penyembah yang 1000 rakaat sama laman. Tapi bila karena musibah basa sarik, dapat nikmat kada bersyukur, kada apa-apanya di sisi Tuhan orang. Wa tazidu, dan melebihi amal hati. Tazidu dan berhiya kembali kepada a'malul qulub. Wa tazidu, dan melebihi ulih amal hati. Alaiha, atasnya, damirha kembali kepada amal jawarih. Dan melebihi amal hati, alaiha, atasnya amal anggota zahir, ziyadatan katsiratan, akan lebihan yang banyak. Melebihi amal hati atas amal anggota zahir akan lebih yang banyak. Ada awal dibandingkan coba. Wa min hadhil haitsiyati, dan dari ini segi fadala ahlu tasawufi al-mu'tanun bitazkiyatil qulub wal muhtammun bima yakhussuha minal awsafi wal a'malis salihah ghairahum min tawaifil muslimin. Wa min hadhil haitsiyati, dari ini segi fadala, melebihi ahlu tasawufi, oleh orang-orang tasawuf, al-mu'tanuna, yang memperhatikan mereka, bitazkiyatil qulubi, dengan membersihkan hati, wal muhtammuna, dan mementingkan mereka, bima, dengan sesuatu, yakhussuha, yang bima, dengan sesuatu, yakhussuha, yang khusus itu sesuatu, ha, akan hati, minal a'mali, dari minal awsafi, daripada sifat-sifat, wal a'malis salihati, dan amal saleh. Nah, melebihi orang-orang tasawuf karena mereka itu lebih perhatian kepada urusan hati, maf'ulnya ghairahum, akan selain mereka, min tawaifil muslimin, daripada sekelompok kaum muslimin, minal ubbad, daripada ahli ibadah, wal ulama'i, dan ulama-ulama ilmu zahir, alladzina laisa lahum, yang tidak ada bagi mereka, minal inayati, daripada perhatian,
bi amril batin, dengan perkara batin. Mithla ma li ahli tasawuf, seumpama sesuatu yang bagi ahli tasawuf. Oh, ini kelebihan orang-orang tasawuf. Kenapa orang-orang tasawuf itu bakar rahmat? Kalau ahli fikih jarang bakar rahmat. Karena ahli fikih ini kebanyakan mereka cuma protes dia. Ada gawean orang salah, langsung menyalahkan, langsung menghina, langsung apa? Oh, itu salah. Ada orang ahli tajwid, kada owner bacaan orang, oh salah. Oh, ada kebanyakan itu katujuh menilai orang. Katujuh menilai orang. Orang ahli tajwid tuh, nang talalu tajwid saja di dalamnya. Ada bacaan sedikit tersalah imamnya, pada sifatnya aja tersalah. Amun nang artinya nang bujur-bujur nahap kada kawo pang pasih kayak Rasulullah. Nang panting babidah aja. Da apa? Wa, zai, jim. Nah, itu bidakan za. Kada nang pukul barata tuh. Kacalika caca ucalimin. Nah, itu pukul barata itu. Kada pukul barala. Amun kadzalika jazaa'ul zalimin. Kadzalika tudzaan. Kadzalika jazaa'uz zai. Zalimin Allah. Ada kadzalika jazaa'ul zalimin. Mun kana bujur tajwidnya kada kawa bang kita nih. Nang bujur-bujur kana tajwid Rasulullah aja. Nah itu aja. Asajan pukul berada ada. Kadzalika jazaa'ul zalimin. Nah itu. Ini amun orang ahli najwi itu hendak menilai bacaan orang aja. Menilai bacaan orang. Nah ahli fikih bang hendak menilai gawian orang aja. Nah itu akibat kada diimbangi dengan tasawuf. Kalau tasawuf itu nya nang dipandangnya tuh samaan gawian Allah Taala. Nah tapi itu batinnya. Sehingga apa? Batinnya itu kada mengiktirat orang. Lalu zahirnya bang, zahirnya itu tetap syariat berjalan. Nah, ini menagur orang tapi dengan etika dan adab. Adabnya apa? Menagur itu jangan sampai menyupanakan orang yang ditagur. Jangan sampai kita benci dengan orang yang kita tagur. Nah, karena ini pun makhluk Allah Ta'ala juga. Nah, itu. Berarti harus seimbang kita mengaji itu jangan hanya fikih aja. Tasawuf itu mesti karena itu menjaga hati. Wal fadlu biyadillahi yutihi man yasha, bermula karunia itu di tangan Allah. Yutihi man yasha, memberikan Allah akan karunia itu man yasha, akan orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas anugerahnya, alimun maha mengetahui dengan perbuatan hamba-hambanya. Warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Warahmatu bermula rahmat kasih sayang bil muslimina dengan orang Islam, amrun yaitu perkara wajibun yang wajib, wa haqqun lazimun dan kemestian lazimun yang melazimi bagi setiap orang. Mesti kita ini harus bersifat kasih sayang lawan kaum muslimin. Wahia bermula dia rahmah. Bermula dia rahmah, kasih sayang. Biddu'afai dengan orang-orang lemah. Wal masakini dan orang miskin. Wa ahlil balaya wal masaibi dan orang yang kena bala dan musibah. Aula lebih utama, wa aujabu dan lebih wajib. Artinya makinnya kalau aku nih lah lawan buah nikah Pak, wajib menyayangi itu. Tapi apabila ada nang kena musibah daripada santri, lebih lagi disayangi. Itu maksudnya. Wa man lam yajid fi qalbihi, dan barang siapa tidak mendapati, wa man lam yajid dan barang siapa tidak mendapati, fi qalbihi di dalam hatinya, inda musyahadati du'afa'il muslimina ketika menyaksikan orang-orang lemah dari kaum muslimin,
wa ahlil bala'i, dan orang yang kena bala, minhum daripada kaum muslimin, kada mendapati riqatan, kada ada mendapati riqah, maras, warahmatan, dan kasih sayang kadada, maras kadada, kasih sayang kadada, fahuwa, maka itu orang ghalidhul qalbi, keras hati, membatu hati. Qad ghalabat, jadi orang tuh ghalidhul qalbi, membatu hatinya. Qad ghalabat alaihil qaswatu, sungguh menguasai atas itu orang al-qaswatu, oleh kekerasan hati tadi. Wa nuzi'at minhur rahmatu, dan dicabut daripadanya kasih sayang. Ini jadi waktu kata musibah, orang-orang di Berabai, di mana-mana tadi kan kita berusaha sama kita membantu. Tanda kita tersentuh dan kita kasih sayang, peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin. Bila kejadian itu pertanda rahmat atau kasih sayang itu dicabut Tuhan dari hati. Berarti kita ini keras hati. Wala tunza'ur rahmatu, dan tidak dicabut kasih sayang dari hati seseorang. Illa min syaqiyyin, kecuali min syaqiyyin, dari orang yang celaka. Hati-hati kita kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin dan kita tahu kadada tersentuh, kadada maras, awas, itu ada tanda-tanda kita ini termasuk golongan ahli neraka. Kama qala alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi mengatakan itu, fa in wajada ma'adzalika a'ni hadzal qasi fi nafsihi takabburan wa anafatan wastinkafan min mukhalafati ahli dha'fi wal maskanati minal muslimin, fasuhqan lahu wa bu'dan wa maqtan minallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Fa in wajada ma'adzalik, jika dia mendapati hatinya nih, dia mendapati hatinya itu kadada tersentuh dengan apa yang menimpa kaum muslimin. Imban itu pulang ma'adzalik, beserta itu, a'ni hadzal qasi, a'ni maksudku dari musannif siapa orangnya, hadzal qasi, ini orang yang keras hati tadi. Orang ini sudah kadang merasakan maras lawan orang yang kena musibah. Imban itu pulang didapati beserta keras hati itu, fi nafsihi, pada dirinya, takabburan, kesombongan, wa anafatan, keangkuhan, wastinkafan, keengganan, min mukhalafati ahli dha'fi, dari bergaul orang-orang lemah, wal maskanati, dan orang-orang miskin, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Ini merasa jijik. Orang kena musibah kayak dihentakkan di mana-mana deh. Asa geliatannya tapar orang-orang itu tuh. Asa kan nyamannya tapar orang-orang kayak itu tuh. Asa jijik, asa kan nyaman. Sudah kada tersentuh, hanyar pula melihat orang-orang itu kulir badan beparak ini, kulir beparak. Berbau di awak. Jangan kada semendiannya. Kita aja kada kau mandi banyu nang kayak itu. Kulirnya beparak orang kayak itu. Nah, orang kayak itu tulah. Orang kayak itu dah. Pasuhkan lahu wa bu'dan wa maqtan minallah. Pasuhkan lahu, maka kehancuran bagi dia. Sohkan, kehancuran bagi dia. Hancur orang itu di sisi Allah. Ibaratnya tuh berisi istana di surga hancur, mereka ada segininya lagi. Hancur tuh bangnya di sisi Allah orang tuh. Sohkan, kehancuran. Maka hancur bukan hanya hancur dunia, akhiratnya hancur. Wa bu'dan, dan dia dijauhkan dari rahmat Allah. Wa maqtan, dan dia dimurkai. Wa maqtan, dan kemurkaan minallah, dari Allah.
Jadi orang yang sudah kada tersentuh dengan apa namanya kaum muslimin, imban itu pulang gengsi para kaum muslimin, maka sohkan kehancuran. Dan dijauhkan dari rahmat, wa maqtan minallah, dan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Qad halla bihi, sungguh bertempat bihi dengan itu orang, ma oleh sesuatu, istaujaba yang berhak dia, minal fardi daripada terusir, an babillahi daripada pintu Allah. Wa yakunu, dan adalah dia itu orang, fi jumlatil mutakabbirin, pada kelompok orang-orang sombong, al munazi'in, yang menentang lillahi ta'ala, bagi Allah. Asal arti munazi' itu mencabut artinya marabuti sifat Allah, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Lalu bila kita bersifat sombong, kita ini hanya munazi', artinya marabuti lawan sifat Allah tadi. Itu asal arti. Nah, tapi sekiranya lekas paham, lalu kita arti munazi' itu menentang bagi Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Nabi, la yadkhulul jannata, kada akan masuk surga, man oleh orang, fi qalbihi, yang ada di hatinya, mithqalu habbatin, seberat biji, min khardalin, daripada sesawi, min kibrin, daripada kesombongan. Biji sesawi itu ada orang artinya biji minyak, nah hirang tu nak di minyak kerencak minyak aneta. Ada lagi nama arti khardal tu sejenis atom yang kada terlihat oleh mata zahir, itu lebih halus lagi tu. Pokoknya bila ada kesombongan di hati, sekecil apapun, itu sudah mencegah kita daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minar riqati, termasuk kelembutan hati juga, khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati, wa kathratul bukai, banyak menangis, min khasyatillahi, dari takut dengan Allah. Itu tanda hati tipis, hati lembut, lalu lakas tersentuh ketika mendengar tentang azab Allah, takutan, dia lalu menangis. Wadzalika, bermula yang demikian itu, wasfun syarifun, sifat yang mulia, wa mas'an hamidun, dan perbuatan yang terpuji. Bihi, dengan itu khusyuk hati, dan banyak menangis. Wasafallahu, mensifatkan Allah, anbiya'ahu, akan para nabinya, walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih, kharru, tersungkur mereka, sujjadan, hal keadaan sujud, wa bukiya, dan menangis. Bila dibaca ayat Tuhan tersentuh, lalu tak tangis. Ada nang sujud mereka, ketakutan lawan Tuhan, mohon dilindungi daripada murka Tuhan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa yakhirruna lil adqani yabkun, dan tersungkur mereka, lil adqani, bagi dagu-dagu, yabkun, hal keadaan menangis, ya sujud. Wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah itu sesuatu yang dibacakan daripada ayat-ayat Tuhan tadi. Wa yazidu, dan menambah itu sesuatu yang dibacakan, hum, akan mereka, khusyu'a, akan kekhusyu'an.
bertambah khusyuk mereka ketika mendengar ayat-ayat Tuhan. Waqad adda alaihi salatu wassalam, sungguh membilang baginda Nabi, bisab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillih, pada 7 kelompok yang menaungi akan mereka oleh Allah pada kenaungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Nabi menyebutkan di antara 7 itu rajulan, seseorang, zakarallah, dia mengingat Allah, khalian, bersunyi-sunyi, waktu tengah malam ia ingat Allah, fafadat ainahu, maka bercucuran air matanya, bercucuran, berlinangan, fafadat, maka berlinang, aina, 2 matanya, maksudnya baju mata keluaran, fafadat, maka berlinanglah, ainahu, 2 matanya, maksudnya baju mata keluar. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ainin, barataan mata, bakiyatun yaumal qiyamati, menangis pada hari kiamat, karena ketakutan dengan Allah Ta'ala, melihat neraka diparakakan ya Pak, neraka ditampayakan, wa burrizatil jahim, wa burrizatil jahimu liman tagha, dinampakkan neraka jahim bagi orang yang tagha, lampau batas. Nah, kita ini lampau batas, saya beritaan lampau batas, bukti lampau batas apa? Ujar Tuhan jangan digawi, tetap digawi, ada melampau batas lah. Maka seluruh mata itu menangis pada hari kiamat, illa, kecuali ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis dari takut kepada Allah. 1. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang bemalam, nang bemalam, begadang, mata yang begadang, tahrusu, menjaga itu mata, fi sabilillah, pada jalan Allah, yakni fil jihad, maksudnya pada waktu jihad, peperangan. Ya, mesti ada yang jaga malam, mesti ada yang menjaga ini tuh, menjaga malam. Kalau musuh menyerang bertengah malam mana, jadi orang ronda untuk menjaga kaum muslimin itu hari kiamat kada cagaran menangis. Ini 3. Pertama, mata yang menangis karena takutan. Yang kedua, mata yang begadang untuk menjaga kaum muslimin di waktu peperangan. Yang ketiga itu ainun ghaddat an maharimillah, mata yang ditahan, mata yang terpejam, mata yang tertahan daripada apa yang diharamkan Allah. Itu yang ketiga. Anak wanita haram, pajamakannya, palingakannya. Nah itu kayaknya ada menangis kena hari kiamat. Wa kana al-bukaul khalisu min khasyatillahi azizan jiddan, adalah menangis yang murni karena takutan lawan Allah, azizan jidda, jarang sekali, azizan jidda, jarang sekali, hatta sara bihadhil manzilati min Allah, sehingga jadilah seseorang bihadhil manzilah, dan ini kedudukan daripada Allah. Cucuk aja orang yang menangis karena Allah itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah, sampai-sampai karena termasuk orang yang dinaungi pada hari kiamat. Pada 7 golongan aja, 7 golongan, di sekian banyak manusia nih, 7 golongan aja yang dinaungi Allah Ta'ala hari kiamat. 7 golongan aja, termasuk orang yang menangis karena takutan lawan Allah, tapi jarang itu. Amin. La ilaha illallah. Hatta sara bihadhil manzilah minallah ma'a kasratin man yabki minan nas, beserta banyak orang yang menangis dari kalangan manusia. Pasti banyak yang menangis. Yang menangis banyak kan? Cuma menangis itu bukan karena Allah, menangis itu karena disurut kamera kah? Atau menangis bisa juga karena si imam tuh harap benar, model mandu-anduh dua. Ya Allah. Modelnya kan si anunya deh,
dasar itu juga dicari sekali jamaah menangisan. Buduhara membawa mikrofon memeraki. Ya Allah. Kemudian siapa di mana di TV ada kalau kayak itu tuh ayatnya. Bayangkan dosa. Kayak apa itu tuh udah menggetar-getar. Ada tuh di dasar ada anunya aja saya kira menangisakan orang. Saya kira orang menangis. Hatta warada anhu alaihi salatu wasalam, sehingga mendatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, la yalijun nara, kada akan masuk neraka man baka, orang yang menangis min khasyatillah, dari takutan lawan Allah. Hatta yaudal labanu, sehingga kembali susu fidzar'i, pada kantungnya. Artinya bilang ditolak oleh anu bang, oleh adat kebiasaan. Tapi Allah Taala menghendaki kau aja bang. Ada akan masuk neraka orang yang menangis karena Allah, kecuali susu yang sudah keluar tuh nah, tabulik pulang ke kantungnya. Wa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga masuk unta fi sammil khiyat, pada lubang jarum. Ada kawala? Unta kalau masuk lubang jarum. Lu ini lubang jarum, kalau dimasuki unta mustahil. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, man kharaja min ainaihi, siapa keluar dari matanya, mithlu ra'sid dubab, seumpama kepala lalat, min khasyatillah, dari takutan lawan Allah. Artinya kada akan masuk la yalijun nar man kharaja min ainihi mithlu ra'sid dzubab min khasyat. Itu riwayat itu. La yalijun nara, kada akan masuk neraka man kharaja, orang yang keluar, min ainihi, dari matanya, mithlu ra'sid dzubab, seumpama kepala lalat, min khasyatillah, daripada takutan lawan Allah. Itu riwayat itu. Kalau riwayat yang di atas tadi apa? La yalijun nar man baka min khasyatillah hatta yaudal laban fi dzar'i wa hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Pada riwayat lain bunyinya la yalijun nar man kharaja min aini mithlu ra'sid dzubab min khasyatillah. Wa qad sawwa alaihi salatu wasalam bainad dam'i min khasyatillah wa bainad dam yuhraqu fi sabilillah. Wa qad sawwa, sungguh menyamakan Nabi, bainad dam'i, antara air mata, min khasyatillah, dari takutan lawan Allah, wa bainad dami, dan antara darah, yuhraqu, yang ditumpahkan, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi banyu mata yang keluar karena takutan lawan Allah itu nilainya sama dengan darah orang yang mati syahid. Wa warada, mendatang hadis, lau anna bakian baka fi ummatin la rahimahumullahu bibukai. Lau anna bakian, jikalau bahwasanya orang yang menangis, baka fi ummatin, dia menangis pada memikirkan umat, pada sebab umatnya menangis. Ya nang guru-guru tuh kayak guru bangil tuh sidin apa tengah malam sidin bah tahajud tuh dia guru sekumpul nih. Sidin tuh menangis, mendoakan murid-murid sidin, mendoakan murid-murid sidin, mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, mudahan selamat dunia akhirat. Menangis sidin tuh mendoakan tuh. Nah, dan itu pasti luar biasa. Jikalau bahwasanya orang mau menangis, bangga dia menangis fi ummatin, pada sebab satu umat, satu golongan. Ya tadi misalnya kayak seorang pengasuh pesantren misalnya tengah malam bangun menangis memikirkan pesantren, mudahan baikan misalnya. La rahimahumullah, pasti merahmati akan umat itu oleh Allah, bibukai, dan sebab tangisan itu orang. Dan sebab tangisan. Itu kunci suksesnya. Kenapa ulama-ulama Batu berhasil mendidik murid tuh? Ada yang tahu bermamai aja, dikit-dikit bermamai, dikit-dikit main hukum. Perlu juga bang itu, karena santri memang ada yang perlu dihukum, tapi harus diimbangi dengan kasih sayang. Ya kasih sayangnya tuh ranjaki didoakan. Fatabayyana, maka jelaslah, bima zakarna,
dengan sesuatu yang kami sebutkan, annal bukaa katsirun, bahwasanya tangisan itu banyak. Tapi tangisan nang mana nang bermanfaat? Tangisan nang karena takut lawan Allah. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal bukai qalilun, bahwasanya yang adalah tangisan itu min khasyatillah, dari takutan lawan Allah. Wa annal ladzi, dan bahwasanya yang adalah dari takut kepada Allah, minal buka, daripada tangisan itu, qalilun, sedikit. Fabki min khasyatillah, menangislah engkau karena takutan lawan Allah. Bailam tabki, maka jika engkau kada kau menangis lagi, patabaka, berupayalah menangis. Tapi waktu tahajud tengah malam dong, kamu udah lagi menangis, ayo usahakan menangis kisahnya dulu. Tapi kamu waktu berdua dengan Allah Ta'ala. Wa iyyaka warriya, takuti oleh kamu akan riya. Itu bila di hadapan orang dengan Allah Ta'ala kan ini riya entah malam itu. Wa tasannu'a, kepura-puraan. Wa tazayyuna, berhias-hias lil makhlukin, bagi makhluk. Nah ini tercela. Bila ikam tuh pura-pura di hadapan makhluk, kisah menangis, kisah apa di hadapan makhluk, patas kutu, maka engkau jatuh bidzalik, dalam sebab itu riya dan kepura-puraan tadi, min aini rabbil alamin, dari pandangan Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Kemudian wa in azza alaikal buka fatadzakkar ma baina yadaik min ahwalil akhirah, wallahu a'lam.